Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Halo, ketemu maning karo Inyong di kanal Suara Kaki Lima. Semoga kalian pada sehat semuanya, pada lancar rezekinya, pada banyak uangnya, pada mudah urusannya, pada apalagi, pokoknya pada berkah hidupnya. Amin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang ini ya. Ini rame lagi, saya udah lama nggak bahas ini. Cuma mulai kemarin saya lihat video-videonya kok rame lagi gitu kan. Apa itu? Tentang ijazahnya Jokowi kan. Kan lama ya, mulai dari bulan Februari ya kalau tidak salah itu. Maret atau apa itu? Itu kan sudah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sekarang udah Oktober. Tapi belum juga ada pengumuman tersangka dari Polda Metro Jaya. Itu urusannya beliau-beliau ya yang ada di Polda Metro Jaya. Tentunya beliau-beliau itu lebih tahu lah mas tentang kondisi ini gitu kan. Cuma menggelitik juga sih kemarin. Saya lihat kan ramai ya karena mungkin ndak Polda Metro Jaya kok lambat banget, ndak tersangka ini si Suryo ini. Kemudian para pendukungnya Jokowi itu justru datang ke Mabes Polri gitu kan, melapor. Kayaknya sih isinya mendesak supaya cepat diumumkan tersangka itu. Kalau saya sih menduga mungkin ya, ini kan analisa saja mungkin ya. Eh apa namanya? Polda Metro Jaya itu sengaja, mungkin ya Anda sengaja juga, maksudnya karena ini kan ribet banget gitu kan. Karena menentukan hal seperti itu kan menurut saya juga ribet gitu kan untuk menjerat tentang sesuai dengan pasal-pasalnya, karena tentunya para pengamat itu kan misalnya ya para apa namanya ahli, saksi ahli itu dipanggil misalnya ada 20. Ya, kemungkinan misal itu kan tidak semuanya sepakat gitu kan. Artinya nanti apa namanya ada ahli misalnya yang 10 kok ternyata tidak sepakat. Yang 10 lagi mungkin kan perlu bukti-bukti terus gitu, sehingga 20 mungkin tidak cukup, akhirnya tambah lagi saja ahli yang lain mungkin untuk apa namanya, untuk mendapatkan bukti-bukti penguat gitu. Kemudian yang keduanya mungkin gitu, mungkin kalau misalnya kasusnya hanya pencemaran nama baik itu kan ancaman hukumannya hanya sedikit gitu kan. Sehingga harus menggunakan pasal yang ancaman hukumannya itu lebih banyak gitu. Mungkin sampai 4 tahun atau 5 tahun. Yang kalau ancaman hukuman segitu itu kan dia baru boleh ditahan gitu. Maksudnya mungkin polisi itu polisi itu mencari bukti-bukti yang mengarah ke sana, sehingga ketika ditetapkan tersangka itu bisa langsung ditahan itu Suryo, supaya ndak bikin digaduh lagi gitu. Mungkin ini kan baru mungkin, bisa jadi benar bisa jadi enggak gitu. Tapi apapun itu ya urusannya mereka ya, maksudnya beliau-beliau yang lebih tahu karena yang ngurusin mereka gitu kan. Cuma kita ini adalah kita bahas kelucuan-kelucuan yang terjadi di kasus ini ya, kasusnya Ron Suryo itu. Coba kita cermati dari awal ya. Dari awal itu kan Ron Suryo pertama itu mengatakan bahwa apa namanya, ijazahnya Jokowi itu 99,99% itu palsu gitu kan, pertama. Kemudian kan rame gitu, rame. Kemudian muncul Rismon Sianipar, kemudian mengatakan 1000%. Kemudian rame terus kan, rame. Kemudian muncul podcast terus ada di TV di iNews TV itu kan rakyat bersuara, Aiman yang pembawa ininya kan, Aiman. Itu kadang-kadang muncul 1 miliar% muncul lagi. Wah, ijazahnya Jokowi itu palsu gitu kan. Kemudian karena ini rame, itu baru dilaporkan ke mana, ke Bareskrim, iya di Bareskrim ya, Dumas Dumas, ada pengaduan masyarakat ke Bareskrim tentang ijazahnya Jokowi gitu kan.
palsu. Kemudian, setelah itu kan Bareskrim, baru memproses, agak cepat gitu kan. Eee, Cuma ya agak apes sih Raul Suryo ternyata temuannya Bareskrim itu bertentangan dengan kehendaknya Raul Suryo gitu kan. Dan Bareskrim kemudian mengumumkan hasil, pemeriksaannya gitu kan, bahwa ijazahnya Jokowi ternyata identik dengan ijazah-ijazah lain yang dimiliki oleh teman-temannya Pak Jokowi yang satu letting, satu angkatan itu. Sehingga ketika itu kan muncul tuduhan bahwa, polisi itu sudah, ada kong kali kong dengan Jokowi gitu kan. Polisi itu takut sama Jokowi gitu kan. Itu kan asumsi saja, ya nggak apa-apa asumsi mereka gitu. Yang penting jangan jatuhnya fitnah gitu kan. Karena berasumsi kan biasa aja yang seperti itu. Kemudian, Jokowi itu kan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, setelah, Jokowi ini melaporkan perkara ini kepada Polda Metro Jaya, baru mereka itu kan kebingungan tuh. Mungkin mereka tidak menyangka kalau Jokowi itu akan sejauh itu kan melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya. Kebingungan. Setelah kebingungan begini, baru mereka itu cari bukti-bukti kan ke UGM, ke UGM. Cuma ke UGM waktu itu kan UGM sudah agak ini, sudah agak sakit hati kan karena sering muncul pernyataan-pernyataan dari Rosurya dan kawan-kawan itu kalau UGM itu, memanipulasi ijazahnya Jokowi gitu kan. Jadi apa sih sebenarnya memalsukan lah istilahnya, memalsukan dan mungkin ada kerjasama dengan Jokowi menurut mereka gitu kan. Sehingga ya kok ndak sakit hati bagaimana pihak UGM, akhirnya oleh UGM sering ditolak kan acara-acaranya ini mau di UGM itu sering ditolak, sering mendapatkan penolakan. Setelah itu datang lagi ke mana, ke Amnesty Internasional itu meminta perlindungan sih. Kalau itu mungkin meminta perlindungan termasuk ke Komnas HAM juga meminta perlindungan karena menurut mereka sih, apa, menurut saya bahwa mereka itu berada dalam kepanikan gitu kan. Udah panik banget, jadi datang ke Amnesty Internasional minta perlindungan, ke Komnas HAM juga minta perlindungan, karena saya yakin bahwa dia itu punya keyakinan bahwa dia akan kalah pasti gitu. Karena awal mulanya mungkin dia hanya ingin menebar ingin apa namanya, mempropagandakan bahwa namanya Jokowi itu buruk dan, eee, hitungannya mungkin nggak akan sampai dilaporkan ke polisi oleh Jokowi, tapi ternyata Jokowi begitu berani ternyata melaporkan juga ke polisi, akhirnya panik, mungkin begitu analisanya mungkin. Setelah itu, eee, datang ke Komnas HAM, di Komnas HAM ternyata tidak direspon dengan baik oleh Komnas HAM. Diabaikan. Kemudian setelah itu mereka itu kan bikin itu kan, menyusun satu buku Jokowi White Paper itu, Jokowi White Paper ya mungkin salah satu tujuannya adalah untuk mencari dana gitu kan, dengan menjual buku itu yang harga jualnya kalau tidak salah antara 400 sampai 500.000 kalau ndak 300 sampai 500.000 ya kalau tidak salah itu. Harga jualnya hitung-hitungannya kan kalau seandainya 500.000 lah katakan, kemudian terjual 1.000 eksemplar, 1.000 pieces gitu kan, kan lumayan. 1.000 kali 500.000 lumayan gitu bisa ya dapat, ada pendanaan untuk, keluarganya gitu kan, di antaranya mungkin itu gitu kan, tapi ternyata kan nggak laku gitu. Nah setelah itu datang ke DPR, di DPR agak disambut baik sih karena itu yang saya katakan bahwa kalau di DPR mungkin dia agak lebih bagus karena DPR itu kan, lebih majemuk orangnya kan, ada yang setuju, ada yang pro Jokowi, ada yang juga kontra Jokowi di sini. Kalau yang nyambutnya ternyata pas ngepasnya adalah orang yang kontra Jokowi, ya tentu kan akan mendapatkan dukungan. Nah, gitu. Walaupun menurut saya sih bingung juga mereka akan mendukung Rosuryo itu bingung gitu kan, karena penelitiannya lucu aja gitu, lucu dan istilahnya kalau bahasa kasarnya itu penelitiannya itu sampah saja gitu kan. Sehingga yang namanya sampah ya hanya laku di kalangan mereka saja, di kalangan
orang-orang kita yang anggap itu penelitiannya sampah ya nggak laku lah gitu. Ngapain beli buku sampah ya gitu gitu kan. Mau dijadikan referensi, referensi apa gitu kan. Dijadikan bahan bacaan pun ya enggak ada mutunya gitu. Mungkin kayak gitu mungkin. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah ke DPR kemudian ke terbaru itu ke Kementerian Pendidikan. Datang ke Kementerian Pendidikan. Cuma kasihannya juga, yo apes juga sih datang ke Kementerian Pendidikan ternyata di sana ditolak, dijagain sama satpamnya. Aku yang kasihan satpamnya sih, semacam dibully gitu sama Rosario dan kawan-kawan. Satpamnya cuma, kayaknya sih gede banget hatinya gitu. Tapi satpamnya sabar banget ya, cuma liatin aja. Kadang senyum-senyum kecut gitu kan. Nah, itu kemudian setelah mungkin merasa gagal ke Kementerian Pendidikan datang ke KPU. Ini saya nggak tahu apa yang datang ke Pak KPU karena waktu itu tiba-tiba muncullah ini apa itu Bu Natwa Silalahi ya kalau nggak salah itu yang katanya menemukan bukti baru dokumen dokumen ijazahnya Jokowi gitu. Ada yang sudah dilegalisir, tapi saya agak bingung juga itu. Saya amat-amati ya, emang legalisirnya kok enggak ada gitu kan. Cuma ada fotokopi Jokowi, fotokopi ijazahnya Jokowi itu ada ditampilkan gitu. Apa mungkin saya yang pengamatannya enggak ini ya, enggak jeli ya. Saya perhatikan dari semua itu. Legalisirnya enggak ada. Setahu saya yang namanya legalisir kan ada tanda tangan dari apa namanya pimpinan lembaga tertentu ya. Kemudian dikasih cap stempel yang setahu saya gitu. Mohon maaf kalau ternyata pengetahuan saya kok enggak sampai itu karena saya orang udah sekolah gitu. Tapi kalau saya lihat ijazah itu kok kayak enggak ada legalisirnya gitu. Itu menunjukkan sampah lagi bukti itu. Nah, kemudian terakhir kan katanya setelah muncul itu kan, muncul Punatua Silalahi katanya menemukan bukti baru itu. Dengan narasi kemenangan bersama rakyat gitu kan. Kemudian datang lagi lah ini si Rosro dan kawan-kawan mendatangi ke mana? Ke Baris Krim katanya menemukan bukti baru. Saya sih ada keyakinan walaupun bisa jadi keyakinan saya itu salah bahwa bukti baru yang dimaksud yaitu yang ditemukan oleh Bonutua Silalahi. Kalau tidak salah ya Bonutua atau siapa? Mohon maaf kalau seandainya saya salah sebut nama. Kemudian yang selanjutnya karena mungkin udah bingung ya mau kemana lagi nih ke PBB bingung mungkin akses ke sananya mungkin bingung mau lewat siapa bagaimana gitu aksesnya mungkin kebingungan mau kan katanya mau dilaporkan ke PBB. Kacau banget ya. Ngapain PBB ngurusin ijazahnya Jokowi gitu kan? Ini ndak logis banget itu. Ya yang ngurusin yang besar-besar aja banyak gitu. Itu juga ndak keurus apalagi cuma ngurusin ijazahnya Jokowi ya Allah, Gusti Pangeran. Nah, kemudian terbaru datang ke mungkin karena udah frustasi banget itu ya. Datanglah ke makamnya ibundanya Jokowi gitu kan. Kemudian dia menganalisa waktu itu yang saya tangkap sih bahasanya sih ini apa namanya kurang ajar banget ya menurut saya bahasanya itu eh apa namanya kayak melecehkan banget ibunya Jokowi katanya ini bukan ibu kandungnya satu menurut dokter Tifa gitu kan karena terlalu muda sehingga beliau mengatakan ibu sambung gitu kan. Itu kan lahir kalau tidak salah tahun 40-an ya 1943 atau berapa itu. Ibunya Jokowi itu kemudian Jokowi itu lahir 1961 ya kalau tidak salah. Itu kalau saya kalkulasi itu kurang lebihnya ketika Jokowi kan anak pertama tuh. Ketika Jokowi lahir ibunya itu masih berusia 18 tahun. Wajar lah kalau menurut saya di zaman itu menikah dengan usia 18 tahun gitu. Dalam usia 18 tahun. Saya kira enggak menurut saya wajar gitu. Menurut teman-teman gimana sih gitu kan? Wajar apa enggak gitu. Menurut saya wajar, usia 18 tahun punya anak gitu. Teman saya yang zaman Gen Z ini, itu ada yang menikah usia 12 tahun, punya anak. Tapi kan jarang kalau zaman sekarang ya. Wong ibu saya saja dulu kalau enggak salah yo 18 tahun menikahnya itu. Menikah 18 tahun,
di usia itu. Di zaman itu, ibu saya kan generasinya udah ke sini lagi. Eee, kalau dengan ibunya Jokowi mungkin ibunya Jokowi itu jauh lebih ke sana lagi gitu kan, jauh lebih ke belakang lagi, bukan bukan lebih ke sini. Artinya kalau di masa ibu saya aja menikah dengan usia 16 atau 18 itu hal yang lumrah, di zaman itu ya saya kira itu hal yang biasa saja menurut saya banyak maksudnya kejadian-kejadian itu. Wong zaman sekarang aja di kampung saya ini kan yang menikah usia 18 tahun itu banyak Bro, gitu kan. Walaupun kalau sekarang secara administrasi kan belum diterima kan usia 18 tahun. Kalau nggak salah 20 tahun ya. 20 tahun, 19, 20 atau 20, 21 saya lupa. Secara administrasi. Sehingga kalau zaman sekarang usia tersebut menikah itu kan secara administrasi belum diterima. Nah, sehingga nikahnya nikah siri statusnya. Kalau zaman dulu kan 16 tahun, 16, 18. 16 perempuan, 18 untuk laki-lakinya. Sehingga secara administrasi kalau 18 tahun sudah bisa diterima lah, 17 tahun sudah secara administrasi sudah bisa tercatat di sana gitu kan. Oke, teman-teman. Teman-teman semua, jadi itu ya kelucuan-kelucuannya Rosuryo dan kawan-kawan itu. Jadi pada kesimpulannya bahwa sebenarnya Rosuryo dan kawan-kawan menurut saya secara analisa Rosuryo dan kawan-kawan tuduhannya ini adalah tuduhan yang tidak punya dasar apa-apa, yang dasarnya itu hanya kedengkian dan kebencian itu saja. Karena dari prosesnya saja, dari awal itu pertama, menuduhkan dulu karena dia menggunakan metodologi, analisa dengan teknologi ELA katanya gitu kan, yang pertama. Tapi kan kemudian dimentahkan semua hal tersebut, kemudian baru mencari bukti-bukti. Ya ada kan, satu penelitian yang sudah kemudian bisa disimpulkan bahwa sudah bisa mengambil kesimpulan, kemudian baru cari bukti-bukti, ini kan aneh gitu kan, penelitian yang sangat aneh dan sangat melucukan gitu. Oke teman-teman, sekian saja ya analisa dari saya, ya semoga saja, negeri ini tetap aman, tentram dengan segala dinamikanya, tetap menjadi negeri yang aman, damai, dan sejahtera, dan mudah-mudahan dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, dan mudah-mudahan dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.